kembali ke Zeta. Aku Risa. Aku Salwa. Aku Hani. Jika kita melihat Jepang di era kontemporer, kita dapat melihat adanya perubahan-perubahan penting yang mempengaruhi struktur sosial masyarakat Jepang di era kontemporer. Masyarakat Jepang kan sering digambarkan sebagai negara dengan kelas menengah atau Chunkansho, di mana pekerjaan dengan gaji tetap atau salaryman itu kan dianggap sebagai pekerjaan yang sudah sangat lumrah di sana. Nah, pada zaman ini juga, Jepang itu kan dikenal sebagai negara dengan sistem meritokrasi yang kuat dan terlihat sangat egaliter kan. Tapi nggak bisa kita pungkiri juga kalau ternyata masyarakat Jepang itu tetap menghadapi adanya beberapa bentuk ketidaksetaraan seperti kesenjangan pendidikan, hierarki pekerjaan, dan lain sebagainya. Nah, ngomong-ngomong soal Jepang di era kontemporer nih, ada suatu konsep yang general. Nah, kalau aku sendiri tuh sebenarnya setuju dengan adanya konsep ini, karena kita dari situ tuh kita bisa belajar bagaimana ciri khas orang-orang Jepang, seperti cara mereka berpikir, kebudayaan, dan lain sebagainya. Tapi dengan adanya konsep yang general ini, akhirnya tuh muncul juga suatu anggapan bahwa Jepang adalah negara yang homogen. Nah, aku pengen tahu nih, Jepang sebagai negara yang homogen ini tuh sebuah fakta atau mitos sih? Jadi faktanya di Jepang sendiri ini ada banyak etnis yang berkontribusi terhadap pembentukan identitas nasional Jepang. Nah, di sini ada beberapa kelompok etnis. Yang pertama, ini adalah etnis Yamato. Lebih dari 90% orang Jepang, populasi orang Jepang ini berasal dari etnis Yamato ini. Lalu, etnis ini merupakan keturunan langsung dari etnis Jomon yang dicampur dengan etnis dari Kuno. Yang kedua, ada etnis Ainu. Nah, etnis ini secara resmi diakui sebagai penduduk asli Jepang pada tahun 2008. Etnis Ainu merupakan penduduk asli Hokkaido dan wilayah utara Jepang. Nah, orang Ainu ini menyebut Hokkaido sebagai Ainu Moshiri atau Tanah Ainu. Mereka juga memiliki bahasa dan kepercayaannya sendiri. Nah, yang ketiga ada etnis Ryukyu yang berasal dari kepulauan Ryukyu termasuk Okinawa. Mereka juga memiliki kerajaan sendiri sebelum dianeksasi oleh Jepang pada tahun 1879. Nah, Ryukyuan ini atau etnis Ryukyu ini memiliki bahasa sendiri atau bahasa sendiri. Oh, jadi sama kayak di Indonesia ya, kayak di Indonesia kan ada bahasa daerah itu kayak Jawa, Batak, Bali, Sunda gitu-gitu ya? Iya, sama kayak bahasa daerah di Indonesia. Jadi bahasa Ryukyu ini tidak bisa langsung kita gunakan, tapi harus pelajari terlebih dahulu gitu. Lalu ada etnis Byakumin. Mereka ini secara biologis sama seperti etnis Yamato, tapi secara kelas mereka dianggap kelas rendah karena mereka berasal dari sistem kasta feodal. Lalu yang terakhir ada etnis Zainichi atau etnis keturunan Korea. Mereka ini berasal dari masa kolonial Jepang pada tahun 1910 sampai 1945. Nah, mereka ini banyak lahir di Jepang tapi tidak langsung mendapat kewarganegaraan Jepang. Jadi mereka ini bisa dibilang Zainichi ini kalau mau dianggap sebagai orang Korea itu udah terlalu Jepang. Kalau mau dianggap sebagai orang Jepang, mereka itu juga terlalu Korea gitu. Nah, dari materi yang disampaikan tadi, bisa kita simpulkan nih kalau ternyata anggapan Jepang adalah negara yang homogen itu nggak sepenuhnya valid. Dan ternyata tuh ada juga beberapa etnis dari mereka yang nggak cuma dianggap sebagai berbeda, tapi mereka tuh juga masuk ke dalam kategori minoritas. Nah, aku pengen tahu lebih dalam lagi nih soal minoritas yang ada di Jepang. Jadi minoritas itu juga termasuk dalam masalah Jepangan ya. Nah, apa sih kira-kira? Yang pertama itu ada suku Ainu. Tadi udah di-mention sama Hani dan dijelasin juga ya kalau Ainu itu penduduk asli Pulau Hokkaido di Jepang Utara gitu. Karena mereka ini memiliki budaya, bahasa, dan ciri fisik yang berbeda dengan mayoritas etnis Jepang. Itu tuh suku ini tuh sering mengalami diskriminasi dan juga asimilasi paksa oleh pemerintah Jepang di abad ke-19 gitu. Hingga akhirnya mereka ini keberadaannya diakui secara resmi pada tahun 2008 gitu. Yang kedua itu ada Burakumin. Burakumin ini korban dari sistem kasta feodal tadi ya, yang pekerjaan leluhurnya itu dianggap sebagai pekerjaan yang kotor. Nah, kelompok Burakumin ini itu termasuk kelompok minoritas yang terbesar di Jepang. Terus diskriminasi terhadap kelompok ini juga yang cukup serius kayak dari pernikahan, pekerjaan, pendidikan, dan lain sebagainya gitu. Terus ada Zainichi Korea. Nah, tadi Zainichi Korea juga sempat jelaskan sama kami kalau keturunan dari warga negara Korea yang dibawa ke Jepang pada masa kolonialisasi Korea. Jadi isu diskriminasi yang dialami oleh Zainichi ini tuh tidak lain status kewarganegaraan, kepemilikan rumah, kewajiban memiliki nama Jepang, terus pernikahan, dan sebagainya. Nah, ternyata mereka ini punya haters group sendiri loh. Dan itu legal di Jepang. Namanya itu Zaikokukai. Itu kelompok anti Korea guys. Jadi mereka itu menolak pemberlakuan hak istimewa terhadap Zainichi Korea oleh pemerintah Jepang gitu. Nah, aku baru tahu nih kalau ternyata di Jepang itu juga ada kelompok-kelompok pembenci Korea yang ada di sana ya kan.
Nah, sekarang karena tadi kita sudah membahas tentang masalah kejepangan, minoritas, etnisitas, ada satu pembahasan yang bakal penting lagi nih. Itu aku pengen tahu nih, gimana sih Jepang, identitas Jepang itu terbentuk di sana? Identitas Jepang sendiri pada dasarnya adalah gambaran tentang siapa orang Jepang itu sendiri, seperti apa nilai mereka yang dianggap penting, dan bagaimana mereka menganggap diri mereka sebagai satu bangsa. Identitas ini membentuk dari proses sejarah yang panjang, mulai dari masa feodal, era samurai, hingga modernisasi setelah Perang Dunia Kedua. Salah satu fondasi terpenting dalam membentuk identitas Jepang adalah Bushido, atau bisa disebut dengan jalan hidup samurai. Bushido ini sebenarnya adalah kode etik dan filosofi moral yang dianut para samurai pada masa feodal. Meskipun saat ini Jepang bukan lagi negara samurai, nilai Bushido tetap melekat dan membentuk karakter masyarakat Jepang sendiri. Nah, ada beberapa prinsip utama dalam Bushido yang dianggap menjadi jati diri bangsa Jepang. Ada 8 diantaranya, yaitu ada Ki, Yu, Jin, Rei, Makoto atau Shin, Ryo, Chugo, dan Tei. Oh, jadi banyak banget ya, ada 8 gitu. Itu ada maknanya sendiri nggak sih? Kayak Rei itu artinya apa, Mendo itu artinya apa gitu. Ada, untuk Tei sendiri memiliki arti kepedulian terhadap sesama, Ryo menjaga kehormatan diri dan keluarga, dan ada Makoto atau Shin itu artinya kejujuran dan ketulusan. Nah, nilai-nilai ini membentuk cara orang Jepang bekerja, berinteraksi, menempatkan diri dalam masyarakat. Jadi nggak heran kalau masyarakat Jepang dikenal sebagai budaya disiplin, kerja keras, sopan santun, dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Nah, bisa kita simpulkan kalau ternyata masalah kejepangan itu lebih kompleks daripada yang kita bayangkan, mulai dari keberagaman etnis hingga isu minoritas. Lalu identitas Jepang itu sendiri ternyata dibentuk dari proses sejarah yang cukup panjang dan nilai-nilai yang diambil dari Bushido. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kita hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye-bye!